adalah proses psychological gitu ya, dan juga ada kompetensi dan juga habitual change. Ini model kami. Jadi model transformasi kami nanti menggunakan psychological readiness, kompetensi base, dan kemudian perubahan-perubahan daripada perilaku sebenarnya. Jadi dengan proses ini kami biasanya banyak sekali membentuk materi-materi. Ini materi-materi yang kita buat ya. Nanti kalau Anda mau, saya akan kasih ke rekan-rekan semua ke WA group ya. Saya punya company profile. Dan ini ada testimonial dari rekan-rekan, dari PLN, dari mana-mana gitu ya, yang mendapatkan kesan dan mereka sangat merasakan kegunaan mengikuti kelas-kelas kita gitu ya. Jadi saya ingin nanti mengajak rekan-rekan untuk juga bergabung dengan kami, dan kita juga dalam proses lagi mengumpulkan gitu ya pengajar-pengajar. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa punya keahlian di dalam berbicara di depan kelas dan punya keahlian tertentu yang spesifik ya, seperti Mas Fajri ini, dia sangat spesifik di sales gitu ya. Saya eh, apa eh, saya kemudian minta dia juga ngajar ya, dan nanti ada rekan-rekan yang lain, silakan nanti hubungi Priscilla, atau Anda bisa ke grup kami ya, untuk dihubungi ya. Kita akan minta Anda untuk mengisi formulir. Nah, oke, rekan sekalian, terima kasih. Saya kayaknya terlalu lama juga gitu ya. Jadi saya ingin sharing beberapa hal yang berkaitan dengan DNA of sales closing ya, sebelum saya serahkan ke Pak Fajri. Jadi sebenarnya gini rekan sekalian ya. Dari pengalaman saya 21 tahun ya jadi sales B2B, saya tuh merasa begini. Ini bukan hanya masalah kompetensi, ini bukan hanya masalah bagaimana kita menguasai teknik-teknik tertentu begitu ya di dalam selling. Itu penting. Anda harus belajar ya bagaimana closing, bagaimana kamu deketin orang, membangun hubungan, presentasi dan macam-macam. Ya, itu sangat penting. Tetapi menurut saya yang harus diperhatikan adalah value proposition. Nah, value proposition apa? Value proposition adalah sesuatu yang kita kita miliki dan itu berharga di mata klien, berharga di mata konsumen. Jadi kalau Anda ingin closingnya itu cepat, rekan sekalian, kita harus menjual karakter kita, menjual apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Makanya saya selalu mengatakan, yang menjadi sangat penting bagi saya itu adalah apa? Adalah bukan apa yang kamu lakukan, tapi siapa sih dirimu sebenarnya. Ya, siapa dirimu sebenarnya. Jadi itu yang harus penting kita 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 apa kita kita pikirkan gitu ya. Jadi value proposition ini adalah sesuatu eh, apa yang eh, yang ada di dalam dalam diri kita gitu ya. Jadi misalnya karakter bisa dipercaya ya, karakter yang mudah sekali untuk bergaul gitu ya, mengenal orang, ramah seperti itu, dan mau menolong ya, service excellence gitu ya, dan selalu memikirkan tentang apa yang baik bagi klien, dan eh, apa ya, benar-benar datang dari hati ya ketika melayani, menjual ya, tidak terlihat sebagai orang yang hanya memanfaatkan situasi, memanfaatkan ya eh, eh, apa eh, ya, artinya ingin ingin mendapatkan keuntungan yang besar seperti dan seterusnya. Jadi kan sekalian, ini adalah you, Anda gitu. Jadi value proposition itu adalah Anda. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan kepercayaan. Saya selalu percaya bahwa bahwa kredibilitas, kehandalan, dan kedekatan ini menjadi sangat penting. Kita kalau tidak punya kredibilitas, kita tidak handal, ya kan? Kita tidak bisa dipercaya orang. Tetapi kalau kita kredibel, kita handal, tetapi kita tidak intimate, tidak dekat dengan orang itu, dengan klien itu percuma juga. Ya, jadi banyak sekali rekan-rekan mendengar ya bahwa bahwa kalau kita jualan di konteks jualan kita di Indonesia ini, kita harus dekat dengan seorang tertentu gitu. Kita harus dekat dengan pemegang keputusan. Kita harus lakukan itu eh, berbagai cara untuk dekat dengan mereka. Nah, ini kepercayaan. Jadi kepercayaan ini menurut saya jadi sangat penting bagi saya, gitu ya. Yang berikutnya adalah penjualan hari ini menurut saya adalah satu inisiatif perubahan. Maksudnya gini, rekan-rekan bisa saja menguasai cara prospek, menguasai cara presentasi, menguasai cara closing, tetapi tidak cukup di situ. Anda harus tahu tentang bisnis, Anda tahu tentang manajemen, Anda harus tahu tentang manajemen perubahan, Anda harus tahu tentang kepemimpinan. Loh, kok bisa begitu?
begini rekan sekalian, masalahnya adalah hari ini klien kita membeli dengan kita itu bukan karena hanya manfaat daripada produk atau jasa itu, tetapi apakah produk dan jasa kita itu bisa membantu dia merubah sesuatu dari hidupnya atau perusahaannya atau rekan-rekan di dalam perusahaannya. Jadi sesuatu yang berubah itu menjadi sangat penting. Makanya ketika Anda jualan hari ini, Anda harus tahu persis bisnis apa yang mereka geluti, tantangannya apa yang menjadi peluang bagi bisnis itu. Apa yang kemudian mempengaruhi bisnisnya dia itu di dalam konteks customer, di dalam konteks kompetisi, di dalam konteks misalnya terjadinya perubahan-perubahan gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan begini ya, kalau kita jualan hanya kemudian bilang produk kita bagus, semua kompetitor Anda yang mirip ya dengan Anda, yang produknya sama dengan Anda, pasti akan juga bilang bahwa produk dia bagus. Nah, ini sesuatu menurut saya menjadi generik, bukan? Tetapi kalau kita kemudian datang dalam pendekatan yang lebih ini ya, lebih bagus dan pengetahuan terhadap bisnis itu dikuasai gitu ya, itu akan membantu kita untuk apa? Untuk eh, membantu kita untuk lebih dekat dengan customer kita. Dan customer itu akan kemudian merasa bahwa ini salesman ini atau sales eksekutif ini bukan sales eksekutif biasa, tetapi dia lebih ke orang-orang yang sangat bisa membantu, ya membantu mereka. Nah, ini yang terakhir sebelum nanti saya serahkan ke Pak Fajri bahwa seorang salesman yang baik itu ya harus menjadi seperti seorang GM gitu. Dia harus menjadi seorang GM yang baik. Nah, maksud saya ini adalah begini. Anda tidak cukup hanya kemudian tahu tentang solusi apa yang Anda bisa bisa berikan untuk memecahkan masalah mereka, tetapi Anda juga harus ya membantu klien ini untuk mengetahui masalah yang mungkin dia sendiri belum tahu. Dia nggak tahu masalah itu, tetapi kita yang kasih tahu. Gitu ya. Jadi kita harus menjadi seorang yang punya wawasan yang luas. Ya, saya sampai menggunakan istilah GM, General Manager, itu maksudnya punya wawasan yang luas agar kita bisa menjelaskan bukan hanya hasil daripada produk kita atau solusi daripada produk kita, tetapi juga masalah-masalah atau peluang-peluang yang belum tentu mereka lihat. Kita udah lihat, gitu ya. Kita udah lihat, kita lihat dan kita analisa, kita berikan kepada mereka gitu ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Nanti kita diskusi aja ya setelah ini ya. Nah, jadi saya ingin membuka itu pada rekan-rekan sekalian sebagai pembuka. Nanti videonya nanti kita juga akan berikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Kita akan berikan ke YouTube begitu. Nanti rekan-rekan bisa melihat kembali. Sekarang saya serahkan waktu ke Mas Fajri. Mas Fajri ini sales practicality ya, seorang yang sangat praktikal ya di dalam sales dan saya berharap Anda mendapatkan banyak masukan dari dia gitu ya. Waktu dan tempat untuk Mas Fajri 30 sampai 35 menit, Mas. Terima kasih. Siap. Thank you, Coach Usin. Keren banget pembukaannya. Thank you banget. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya ucap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga tetap semangat ya, walaupun besok masih kerja gitu ya. Anyway, suara saya clear ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, siap, siap, siap. Karena waktunya mepet banget, jadi kita langsung mulai aja. Sebenarnya materi ini bisa sampai 2 jam ya, Coach ya. Kalau kalau mau dibahas karena Coach Hussein bilang harusnya teknikal, tapi kan kita cuma 30 menit, jadi kita maksimalkan supaya semuanya bisa kebahas. Nanti kita bahas di WA Group. Jadi rekan-rekan saya silakan loh kalau mau bahas ini di WA Group ya. Silakan, Mas Fajri. Siap-siap, Coach. Saya izin share screen dulu. DNA of sales cost. Oke, ini. Ya. Oke, sudah kelihatan semua ya harusnya. Oke, kita langsung buka aja di sini. Apa sih yang mau kita bahas sebetulnya pada hari ini, pada malam ini? Ada 4 poin ini sih, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin biar lebih enak saya panggilnya teman-teman aja ya. Karena kan biasa kalau orang sales itu nggak boleh terlalu kaku ya, Coach ya. Apalagi secara teknis, mau itu B2B, B2C, semuanya sama. Jadi kita akan bahas sebenarnya apa sih yang paling utama DNA dari closing the sales. DNA-nya itu apa? Sebetulnya ada banyak ya. Kalau yang pengalamanku pribadi, itu sebetulnya bisa kita cakup sampai 7, 8, ataupun semua yang berhubungan dengan sales proses itu masuk ke DNA-nya sampai akhirnya terjadilah closing the sales. Nah, tapi yang kita bahas sebetulnya cukup jadi yang hal-hal paling inti yang perlu teman-teman semua ketahui, yaitu 4 hal ini. Pertama adalah bagaimana kita
building relationship, building trust, building needs untuk menjalin hubungan. Ini nyambung dengan apa yang tadi Coach Justin sampaikan di awal. Yang kedua adalah kita juga wajib nih udah jalan hubungan, tapi kita nggak tahu sebenarnya si prospek kita, si calon customer kita, kebutuhannya apa sih gitu kan. Jangan cuma serta-merta kita asal jualan. Tadi kata Coach Husin, kecap nomor satu gitu ya, produk kita ada yang terbaik. Tapi ternyata produk terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut customer, seperti itu. Akhirnya nggak ketemu tuh, nggak connect. Jadi kita nggak bisa tahu kebutuhannya bisa nggak sih terjawab sama produk kita, itu bahaya banget. Yang ketiga, understanding buying process. Nah, kita juga harus paham nih sebagai seorang sales, apalagi B2B, kalau B2C oke lah sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena kita tinggal punya produk, punya value, terus juga personal brand kita oke, bawa produknya, sampaikan, tahu kebutuhannya, jual, closing, selesai. Harusnya seperti itu. Tapi B2B agak sedikit berat nih, agak sedikit tricky kalau aku bilang. Jadi kita harus paham juga buying prosesnya. Yang keempat, terakhir, setelah tahu needs-nya, udah jalan hubungan yang baik, terakhir adalah bagaimana kita mempresentasikan solusi terkait kebutuhan dari si calon customer tersebut. Mungkin sebelumnya aku izin kenalan juga, tadi Kak Susin udah sempat menyampaikan, aku saat ini masih kerja juga dan juga pegang digital marketing agency yang aku build dari 2021 Januari kemarin. Kita pegang klien lebih banyak ke individual sales training plus juga sama untuk megang agency digital marketing dari klien-klien kita. Saat ini sih klienku belum banyak ya, belum sebanyak Coach Susin lah, yang udah ratusan coach ya. Kalau aku masih kecil, masih hitungan masih kurang dari 10 kebetulan, karena baru berdiri di 2021 kemarin. Terus juga aku masih kerja juga di startup fintech sebagai head funding dan marketing. Terus juga ngajar juga sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Bekasi tentunya. Nah, kita sebut aja ya pertama terkait DNA of sales closing. Mungkin kalau kalau teman-teman semua paham ya DNA gitu kan, setiap orang tuh punya DNA dan setiap orang itu DNA-nya hampir berbeda satu sama lain, kecuali emang turunan. Nah, di sini aku ambil satu kutipan yang aku coba bikin. DNA di sini untuk sales closing adalah DNA yang mengacu pada prinsip dan juga teknik-teknik dasar yang penting banget supaya kita berhasil untuk bisa mendapatkan penutupan penjualan atau closing. Tentu untuk bisa mendapatkan penjualan tadi atau untuk bisa close the sale, kita penting banget punya nih pendekatan-pendekatan yang sistematis untuk bisa kita sebagai salesnya. Karena perlu dipahami ya, sebagai sales apalagi kita udah bukan menjalin, kita sudah mendekati 2024. Kalau kita salesnya cuma sebatas bisa telling the product, itu nggak akan bisa ngebantu. Tapi kita harus bisa helping our customer. Jadi selling is not about telling, but selling is helping. Itu perlu dipahami dulu yang paling utama tuh, supaya kita masuk nih ke DNA-nya of sales closing. Jadi kita sebagai salesman-nya, salesperson-nya, itu lewat berbagai proses penjualan, itu kita bisa meningkatkan peluang untuk bisa mengubah si prospek, akhirnya menjadi customer. Seperti itu. Itu adalah cakupan secara sederhana kutipan tentang mengenai DNA of sales closing itu sendiri dari aku. Kita masuk ke berikutnya, masuk ke pertama, kita langsung masuk ke cakupan DNA yang ada dalam sales closing. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalin hubungan. Aku punya pemahaman pribadi kalau dalam sales, karena kebetulan aku pribadi juga menjadi sales dan marketing itu nggak cuma di produk B2C, tapi juga B2B, karena aku lama di financial service, apa namanya, di insurance, hampir semua insurance aku ada, baik insurance yang B2B ataupun B2C, baik yang nasional, yang lokal maksudnya, ataupun yang MNC aku udah pernah, kurang lebih sekitar 11 tahun aku di bidang insurance, tapi aku bukan agent, tapi aku menjadi karyawan di dalamnya, yang di bidang sales dan business development-nya, seperti itu. Yang paling penting yang aku pelajari adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan, even itu produknya adalah B2C ataupun B2B. Nah, pada malam ini kita lebih fokus bagaimana kita ngebahas tentang B2B sales. Karena tadi kan ada dari Indosat ya, biasa kan rata-rata Indosat juga kebanyakan B2B ya, kalau misalkan yang pemahaman aku ya. Izin kalau aku salah ya Coach ya, ataupun Bapak yang hadir dari Indosat tadi. Nah, dalam B2B sales, kita penting banget bagaimana membangun dan membina hubungan kita yang kuat, itu menjadi hal yang krusial. Karena biasanya kalau B2C, itu kebanyakan yang kita pelajari, yang kita lihat, dan pengalaman pribadi, banyak banget sales itu adalah hit and run. Bener gak? Kalau bilang bener, langsung di ini ya, di kolom komentar ya. Di kolom chat, bilang, ya bener banget gitu. Kebanyakan kalau B2C itu hit and run.
Tapi kalau B2B itu penting banget bisa menjalin karena supaya apa? Supaya customer tadi kita bisa retain. Dia bisa akhirnya bisa cross sell dengan produk kita yang lain. Dia bisa akhirnya bisa aja untuk upsell, nambah lagi nih, misalnya package yang mungkin dijual sama produk kita terkait B2B tadi. Makanya penting banget di dalam B2B itu, yang paling utama itu adalah bagaimana kita build relationship dengan si prospek tadi atau si customer. Nah, jadi apa namanya membangun hubungan ini itu merupakan hal yang penting dalam hal B2B sales itu sendiri. Ada dua tips dari aku berhubungan sama DNA of sales closing yang masuk ke cakupan relationship building. Yang pertama adalah bagaimana kita build reputation untuk tujuannya apa? Supaya bisa get references. Jadinya kita pertama selain menjalin hubungan, kita harus jadikan diri kita itu supaya bisa mendapat reputasi yang baik di mata customer. Nextnya apa? Akhirnya kita lebih mudah nih untuk bisa minta referensi dari beliau, dari mereka, dari si customer tadi. Bisa referensi mungkin bisnis partner yang lain, bisa referensi mungkin keluarganya yang punya perusahaan yang lain, tapi related to produk kita, atau apapun itu. Jadi penting banget tips yang pertama atau teknik yang pertama itu adalah bagaimana kita build reputation supaya bisa mendapatkan referensi dari customer kita. Kayak gitu. Baru yang kedua, itu penting banget kita juga menjalin hubungan dengan prospek itu membuat bagaimana mereka kita seakan-akan itu mirip sama mereka. Kita seakan-akan mengcopy mereka supaya apa? Supaya mereka merasa karena gini ya, namanya jalan hubungan. Kalau kita nggak sama-sama satu visi, satu misi, tentu akan berat tuh. Mau itu hubungan secara hubungan ini ya, mungkin pacaran, suami istri dan lain sebagainya, apalagi dengan bisnis. Kalau kita nggak bisa menjalin hubungan seperti itu yang menyamakan konsep yang ada di pikiran si customer, itu akan berat tuh. Jadi kita bagaimana si customer kita itu kita samakan. Kita bikin bagaimana kita similar sama mereka. Kayak gitu. Wait, ini kita masuk ke need assessment. Oke, sebelum kita sini dulu ya. Jadi bagaimana kita nge-build reputation di sini, itu adalah cara-caranya banyak banget sebenarnya. Kita penting banget dan juga bagaimana kita menyamakannya, kita penting banget seperti Eko Susin bilang, kita harus mengetahui siapa customer kita. Karena kalau kita mau membuat jalan hubungan, kita kalau nggak tahu customer ya akan berat juga ya. Mungkin aku ngasih tips yang nggak aku tulis di sini, satu rumus yang bisa dipakai buat teman-teman semua, bagaimana teman-teman bisa menjalin hubungan dan bisa mendapat dan membuat reputasi yang baik dan bisa mendapatkan referensi melalui namanya mengetahui buyer role. Pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi buyer atau pembeli dari produk kalian sebagai B2B. Ada nama rumusnya dikenal sebagai BASIC. B-A-S-I-C. B-A-S-I-C. B yang pertama adalah buyer. Supaya kita bisa menyamakan dengan si customer, supaya kita bisa bangun reputasi kita, supaya kita bisa mendapatkan referensi, supaya kita bisa menjalin hubungan dengan mereka, kita harus tahu dengan siapa kita menjual atau menawarkan produk kita, dengan siapa kita menjalin hubungan kita supaya bisa close the sales. Yang paling utama, pertama kita harus tahu buyer-nya siapa. Yang kedua, yang E atau A itu adalah amplifier-nya siapa. Yang ketiga, adanya S, seeker-nya siapa. Yang keempat, adanya influence atau influencer. Influencer siapa? Yang kelima, adanya coach. Coach-nya siapa? Biasanya di B2B bisnis, B2B ya, itu lima ini pasti ada. Buyer itu adalah orang yang nantinya bayar. Orang yang punya duitnya. Orang yang punya keputusan untuk, oke, saya keluarkan sekian juta rupiah, sekian ratus juta rupiah untuk beli produknya, let's say si Fajri, gitu, supaya kita jalan B2B-nya. Yang kedua, amplifier. Amplifier ini adalah orang-orang yang memang punya pain point-nya nih, punya rasa sakitnya, di mana produk kita solusinya, gitu. Nah, biasanya amplifier ini adalah umumnya yang pakai produknya. Contoh misalkan kita punya produk accounting system gitu ya. Kita menawarkan produk accounting system kepada perusahaan. Kita harus tahu nih siapa sih yang punya sakit, yang punya kebutuhan, yang akan pakai produk accounting system tadi. Pastinya orang-orang accountant, mungkin adminnya, mungkin bagian finance-nya seperti itu. Yang ketiga, kita juga harus tahu dan cari tahu siapa seeker-nya. Nah, seeker sini umumnya orang-orang yang mencari informasi tentang kebutuhan dari si perusahaannya. Bisa umumnya itu seperti bagian sekretarisnya, si direksi, biasanya juga mungkin sekretaris perusahaan, kadang juga GA-nya, dan lain-lain sebagainya. Kita harus tahu tuh dari pertama tadi adanya bayarnya siapa, yang bayar yang nanti bayar siapa.
bisa finance, accounting, atau mungkin bisa owner. Yang kedua, yang punya amplifier, yang punya kesakitan siapa, kita juga harus cari tahu. Yang ketiga, kita harus juga cari tahu nih siapa sih seekernya, siapa sih yang nyari-nyari tahu produk ini gitu, yang kita mau jual. Yang keempat, influencer. Kita juga harus cari tahu nih orang yang mempengaruhi keputusan akhir dari owner untuk bilang, oke, pakai produknya Fajri, pakai produknya Coach Husin. Itu kita harus cari tahu juga siapa influencernya. Bisa jadi mungkin GM-nya, bisa jadi mungkin sekretaris pribadinya si owner, dan lain sebagainya. Yang terakhir adanya coach. Coach ini adalah orang dalam yang kita harus cari tahu nih, dari keempat ini ada nggak sih bisa jadi coach, atau mungkin dari keempat ini bukan jadi coach. Jadi apa? Kita jadi punya ordal nih. Mungkin teman-teman semua di sini setuju ya. Sampai sekarang pun buat nyari pekerjaan nggak jauh-jauh pasti kita butuh the power of ordal gitu ya. Nah, sama juga ketika kita mau closing B2B, itu untuk supaya kita ada supaya kita tahu tentang DNA ini adalah bagaimana kita tahu nih, kita harus cari ordalnya, kita harus cari orang dalamnya si bisnis tadi, si perusahaan tadi. Kita cari tahu orang dalamnya. Kita deketin mereka. Kita cari tahu informasinya. Kebutuhannya seperti apa. Mereka pakai apa sih terdahulunya? Apa sih plus minusnya? Siapa-siapa aja sih? Mungkin tadi yang bayarnya siapa, kita cari tahu juga. Mungkin siapa seekernya, mungkin siapa influencernya, mungkin siapa juga amplifiernya. Kita bisa cari tahu dengan cara memastikan si coach tadi siapa. Kalau pengalamanku dulu, aku bisa nyari tahu salah satu yang aku cari ya. Ini mungkin aku kasih kasih story dari aku dulu ya. Ketika aku di B2B itu, coach yang aku cari pertama biasa security. Terus yang kedua biasanya resepsionis. Itu aku deketin tuh. Tujuannya apa? Biar cari tahu. Jadi aku jadikan mereka ordal, tapi tetap konteksnya profesional seperti itu. Nah, karena kita harus pastikan membahas tentang B2B, nggak jauh-jauh nih, apalagi kita berhubungan sama DNA of closing the sales atau sales closing. B2B itu cuma 3 permasalahan dari needs-nya mereka, dari kebutuhan mereka. Mau itu si amplifier punya punya kesakitan apapun itu, cuma 3. Yang pertama, B2B itu yang ini buat teman-teman semua yang punya produknya B2B ya. Teman-teman bisa menjual, yang pertama itu adalah bagaimana produk atau jasa teman-teman itu bisa increase revenue dari customer kalian. Yang kedua, bagaimana produk atau jasa teman-teman semua itu bisa reduce cost dari si customer kalian. Yang ketiga, biasanya perusahaan ketika beli produk yang berhubungan sama B2B, itu nggak jauh-jauh bagaimana produk atau jasa yang teman-teman jual di sini, itu bisa expand market share-nya mereka. Setuju? Betul atau salah? Pasti betul dong. Boleh komen di kolom chat ya. Nah, jadi dalam hal kita membangun relationship building, sebetulnya tahapannya banyak. Tapi aku buka dengan 2 poin aja. Bagaimana kita build reputation, kita tunjukkan bahwa diri kita itu memiliki reputasi yang baik. Kita tunjukkan dengan cara berpakaian kita, yang rapi, produk kita udah oke. Tujuannya apa? Dan kita membuat mereka supaya percaya sama kita. Karena tujuannya building relationship, sama aja building trust. Dan juga bagaimana kita nge-build nanti next-nya apa? Nge-build needs-nya mereka. Nanti baru kita dapat tuh build reputation, dan bisa next-nya setelah closing di final, maka kita akan dapatkan get reference dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan needs assessment. Tadi aku udah buka di sebelumnya ya, bahwa needs-nya dari B2B, business to business, nggak jauh-jauh dari 3. Bagaimana produk atau jasa teman-teman, ini bisa catat banget ya, ini catat banget, penting banget. Bagaimana teman-teman harus bisa menskemakan, bagaimana meng-create, bagaimana mendesain produk atau jasa teman-teman dari 3 hal ini. Boleh ketiga-tiganya, boleh 2, 1 juga boleh. Tapi lebih baik lebih dari 1. Tujuannya apa? Secara psikologi market, secara psikologi customer, itu kita tuh manusia dimanapun ya, baik itu individu ataupun bawaannya korporasi, itu kita itu orang-orang yang rakus, teman-teman. Percaya nggak ketika kita beli makan aja ya, beli makan gitu kan, kita beli makan di restoran, pasti kita akan minta, boleh tambah nggak sih sesuatu di dalamnya? Bisa nggak tambah ini? Minimal gini, contoh misalkan let's say kita makan burger gitu. Boleh nggak tambah tambah ini ya, tambah apa namanya, chili sauce-nya gitu kan? Itu minimal tuh, kayak ketahuan kan bahwa manusia itu nggak jauh-jauh dari tipikal yang rakus. Even itu di individual B2C ataupun even itu di B2B. Jadi pastikan teman-teman dari 3 tadi, increase revenue, reduce cost, dan juga expand market share, itu teman-teman bisa mempunyai solusi-solusi atau value yang bisa menjawab masalah-masalah tadi. Karena B2B nggak jauh-jauh mikirnya, apakah produk atau jasa teman-teman ini bisa meningkatkan penghasilan kami? Saya anggap, let's say saya customer ya, punya perusahaan.
Yang kedua, apakah produk atau jasa teman-teman semua itu bisa mereduce cost saya yang selama ini mungkin cost saya sebulannya bisa sampai 150 juta atau 300 juta yang terbuang percuma untuk tim sales dan lain-lain sebagainya. Atau yang ketiga, bagaimana produk atau jasa teman-teman itu bisa meningkatkan market share saya. Pastikan produk dan jasa teman-teman semua bisa menjawab tiga hal tadi. Next-nya, supaya tahu tiga hal ini bagaimana? Ketika ketemu sama calon customer, in B2B bisnis ya, in B2B apa namanya landscape, itu pertama adalah ini paling utama, ini tiga tips yang penting banget. Pertama adalah aktif mendengarkan, karena semua orang itu percaya ya, semua orang siapapun itu, baik itu B2B B2C lagi kembali, itu paling senang ketika didengar sama orang ketimbang mendengar orang. Betul, 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 betul. Kembali kalau chat lagi ya, kalau bilang ya betul banget Mas Fajri gitu ya, silahkan gitu ya. Contoh kayak saya sekarang gini, saya senang untuk didengerin. Sama juga teman-teman semua di sini. Ketika berjualan pasti senangnya didengerin. Tapi sekarang kita coba balik mindsetnya. Bahwa bagaimana untuk kita mengakses needs dari customer kita di B2B ini, kita coba menjadi pendengar yang baik. Jangan menjadi pembicara yang baik. Kalau kita jadi public speaker, oke nggak apa-apa jadi pembicara yang baik. Tapi kita mau menjual produk nih, kita menjual produk. Jadi kan kita cari tahu nih masalah mereka tuh apa, niche mereka tuh apa. Jadi pastikan kita harus mendengarkan secara baik-baik mungkin. Kita active listening dari si customer kita. Dengarkan nih, apa sih yang mereka sampaikan? Dengarkan nih, apa sih yang kebutuhan mereka? Baru yang kedua, kita berikan pertanyaan. Ketika pada saat obrolan dan pada saat mereka menjelaskan A, B, C, D, Z, sampai Z tentang kebutuhan mereka, terus berhenti obrolannya, masuk yang kedua, kita berikan pertanyaan yang pertanyaan itu terbuka. Jangan fokus pada pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak doang. Karena kenapa? Itu adalah tahapan di akhir. Bagaimana teman-teman, mungkin pernah dengar ya, yes set closing, pernah dengar nggak? Yes set closing. Bagaimana teknik closing yang kita membuat si customer itu, kita coba ngedrive psikologi dia, kita coba ngedrive apa namanya desire-nya mereka supaya akhirnya mereka mengatakan iya saya beli produknya, iya saya mau produknya. Itu kita menggunakan yes set closing. Itu nanti di akhir, di closingnya. Tapi yang penting dalam hal di end of sales pada konteks needs assessment itu penting banget teman-teman menyiapkan pertanyaan terbuka. Supaya apa? Supaya teman-teman makin mencari tahu apa sih kebutuhan dari si customer kita ini. Apakah kebutuhannya benar-benar untuk meningkatkan revenue aja dari produk atau jasa yang teman-teman jual? Ataukah memang hanya sebatas bagaimana produk atau jasa teman-teman bisa membantu menurunkan cost-cost yang memang sekarang ini mungkin bisa dibilang hampir nggak penting, tapi terbuang banyak yang dirasakan atau dialami oleh si customer. Atau yang ketiga, apakah produk atau jasa teman-teman, ketika teman-teman memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, itu teman-teman harus mencari tahu apakah produk atau jasa teman-teman, kebutuhan mereka, si customer itu, apakah untuk meningkatkan market share mereka. Karena B2B nggak jauh-jauh dari tiga ini. Coba teman-teman dicek lagi ya. Customer kalian pasti nggak jauh-jauh dari tiga ini. B2C beda lagi tentunya. Tapi B2B fokus pada ini. Bagaimana needs utamanya adalah dari tiga ini. Cuma dari tiga ini kita bisa perdalam lagi. Revenue yang seperti apa yang mereka mau ditingkatkan? Apakah bulanan, apakah tahunan, ataukah mungkin cuma sekedar cabangnya mereka aja, ataukah memang secara apa namanya nasional mereka atau seperti apa? Itu pastikan. Makanya butuh banget kita active listening, terus memberikan pertanyaan terbuka. Baru yang terakhir, kita lakukan industry research. Kita cek nih ketika kita mau ketemu customer, ketika kita ketemu sama mereka, pastikan kita juga udah menganalisa tentang industri mereka. Misalnya contoh Telkom, apa tadi Indosat, berarti kan telekomunikasi. Kita pastikan dulu tuh bagaimana kompetitor mereka, apa sih kebutuhan mereka, masalahnya apa. Terus kira-kira mereka akan beli produk atau jasa seperti apa. Related nggak sih sama produk yang kita jual, sama jasa yang kita jual? Jadi tiga ini yang ada dalam DNA of sales closing yang berhubungan sama needs assessment. Karena dikejar waktu, kita lanjut lagi ke tiga. Kita harus understanding buying prosesnya nih. Tadi kan saya bilang apa namanya kita penting banget udah tahu apa namanya bagaimana menjalin hubungan. Terus yang kedua kita harus cari tahu tentang kebutuhan si customer. Yang ketiga kita harus juga tahu buying prosesnya. Karena biasanya yang tricky itu di ketiga ini. Karena tiap-tiap B2B itu agak sedikit berbeda-beda tuh terkait si understanding buying prosesnya ini. Jadi yang pertama kita bisa cari tahu dengan stakeholder mapping. Nah, stakeholder mapping ini kita bisa pakai lagi yang tadi pertama, yang basic gitu ya. Buyer,
amplifier, terus seeker, influencer, sama coach. Baru yang kedua kita needs analysis. Jadi nyambung lagi sebenarnya ini adalah rangkuman yang lebih detail lagi. Karena kan yang namanya DNA, pasti tahu ya kan DNA itu kan yang ada dalam tubuh, semacam elemen-elemen yang ada dalam tubuh saling koneksi satu sama lain ya, seperti itu ya. Sama halnya seperti ini, bagaimana hal-hal yang ada elemen-elemen di dalam sales proses supaya kita closing itu harus saling nyambung tuh. Kita harus melakukan namanya stakeholder mapping. Berikutnya adalah kita juga needs analysis. Kita harus tahu nih, kalau buyer kebutuhannya apa sih? Kalau misalkan amplifier, seperti apa sih kebutuhannya mereka? Kalau si seeker, mereka akan cari tahu atau mungkin butuhnya dalam hal bentuk apa. Kalau influencer, gimana sih mereka mencari produk atau gimana sih ya mereka menginfluence si bosnya supaya akhirnya beli produk. Kalau coach, gimana sih caranya kita bisa mendekati mereka? Itu kita harus cari tahu needs-nya dulu, kebutuhannya. Yang ketiga, decision, kriteria, clarification. Nah, dalam hal ini kita harus bisa melakukan untuk memperjelas nih, setiap stakeholder tadi, itu kan, jadi namanya buying proses ya, jadi nyambung nih dari atas sampai bawah gitu ya. Untuk namanya si decision kriteria clarification ini adalah bagaimana kita bisa memperjelas kategori-kategori atau kriteria-kriteria setiap stakeholder itu dalam hal mengambil keputusan karena buyer, karena misalnya contoh si level berbeda, GM berbeda, mungkin finance berbeda, mungkin si sales berbeda, itu bagaimana mereka mengambil keputusan dalam hal terkait kebutuhan produknya mereka, kebutuhan dari masing-masing individu tadi. Lalu yang keempat adalah masuk berikutnya adalah timeline awareness. Di mana timeline awareness ini adalah kita harus pastikan nih bahwa ada namanya timeline untuk pembelian sampai kira-kira kapan akan terjadinya objection, penolakan atau hambatan atau masalah yang terjadi dalam hal proses dari awalnya kita menjalin hubungan, cari tahu kebutuhannya, terus pendekatan, nggak jadi beli. Nah, kita harus cari tahu di situ tuh. Kita harus bisa aware sama timeline-nya. Baru yang kelima, bagaimana kita juga mencari tahu dan paham tentang budget exploration. Di sini adalah kita harus punya wawasan, kita harus punya pemahaman tentang anggaran yang memang sudah disiapkan sama si calon customer kita. Dan bagaimana dan siapa yang memutuskan untuk pembelian produk atau jasa terkait B2B tadi. Yang keenam adalah procurement process understanding. Di sini tuh bagaimana kita paham tentang proses procurement-nya. Kan biasanya suka ada yang menggunakan, kalau B2B ya, biasanya suka ada kita tender. Jadi nanti ada advising dulu. Atau bisa langsung ketemu sama si antara basic tadi gitu ya. Macam-macam, kita harus paham situ. Dan terakhir adalah bagaimana kita membangun building internal champions. Membangun internal yang sukses seperti itu. Di sini adalah kita identifikasi dan juga kita kembangkan internal kita nih, si perusahaan kita, si kita juga, personal brand kita, produk kita juga, kita kembangkan bagaimana itu menjadi solusi yang baik banget untuk bisa ngejawab 3 needs paling utama dari B2B. Dan yang terakhir tentunya adalah presenting the solution. Di sini cuma 3 cara atau tiga hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Pertama adalah kalian harus memastikan teman-teman sini ketika membawa produk atau jasa dari teman-teman, itu teman-teman menjadi expertnya. Teman-teman menjadi orang yang paling paham tentang produk ataupun tentang industrinya. Jangan sampai ya teman-teman ketika ketemu sama customer, sama calon customer, teman-teman bingung. Iya, jadi produk kita itu bisa nggak ya Pak sama Bapak, cocok nggak ya sama bisnis Bapak? Ya, nanti coba saya get back lagi ya Pak ya. Nah, itu jangan tuh. Hindari hal itu. Pastikan teman-teman itu paham secara betul-betul tentang produk teman-teman, tentang jasa yang teman-teman mau bawa di B2B nanti. Jadi harus pahami secara betul-betul A to Z-nya. Value proposition-nya seperti apa? Unique selling-nya seperti apa? Lalu, ada nggak sih value-value yang memang bisa dijual yang ternyata kompetitor nggak punya? Seperti itu. Yang kedua, pastikan teman-teman itu memposisikan dirinya teman-teman sebagai expertnya dalam hal produk atau jasa yang teman-teman jual. Jadilah sebagai expert, jangan jadi sebagai yang ya biasa-biasa aja. Yang penting saya tahu produknya, tapi saya nggak, ya saya belajar lah, saya cuma datang ke sana, ngenalin, udah selesai gitu. Kayak melepas tanggung jawab. Please banget, jangan. Karena 2024 nanti, kalau teman-teman cuma bisa sekedar menjual doang, tapi nggak bisa helping, bahkan nggak ngerti produknya dan nggak jadi expertnya, ya perusahaan kalian tentu akan lebih baik mengganti jadi robot, mungkin mengganti pakai AI aja, gitu. Yang nanti akhirnya bikin pakai chatbot dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah belajar, 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 dan pelajari semua teknik. Bruce Lee pernah mengatakan kan, dia itu nggak takut sama orang yang bisa atau tahu 1.000 teknik tendangan. Tapi dia takut sama orang yang mempelajari satu teknik tendangan sebanyak 1.000 kali. Jadi apa? Semua ilmu tentang teknik-teknik sales sampai closing itu banyak banget. Tapi kalau teman-teman nggak coba mempelajari secara berulang-ulang, kalau teman-teman nggak coba praktekkan, kalau teman-teman cuma sekedar, coba deh hari ini pakai teknik yang ini, besok pakai teknik yang lain, saya yakin, aku yakin pasti akan jadi gagal untuk sampai closingnya. Karena pengalamanku pribadi, aku fokus nih pada hal-hal apa aja nih yang aku bawa. Karena gini, tiap industri aku pelajari bagaimana how to sell-nya, how to closing-nya. Terus ketemu sama orang ini seperti apa, aku pelajari sedemikian rupa gitu. Jadinya Jadinya akhirnya aku bisa tepat nih menawarkan produk atau jasa yang aku jual karena aku betul-betul mempelajari sedemikian rupa tekniknya. Cukup satu teknik yang aku pelajari dan aku juga jadikan expert pada bidang atau produk yang yang aku jual dan aku pastikan aku pahami produk yang memang mau aku bawa kepada si customer nanti. Itu 4 DNA of sales closing yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum penutup dan sebelum aku kembalikan ke Coach Husin, ada satu bonus hacks yang mau aku sampaikan di mana ada 3 hukum dari psikologi of sales yang penting banget teman-teman juga bisa pelajari dan pahami. Yang pertama adalah ketika di B2B, ini khusus banget B2B ya. Ketika teman-teman di sini adalah berjualannya B2B, psikologi mahal itu menjadi nilai poin utama loh. Karena kenapa? Biasanya kalau harga mahal, si customer akan berpikir, oh barang atau jasa yang dibawa sama Fajri ini barang eksklusif, yang benar-benar high quality, yang benar-benar recommended banget nanti buat saya kenalin tempat lain, buat saya kenalin atau referensikan ke orang lain. Yang kedua adalah bagaimana psikologi customer dalam hal sales nanti. Itu mayoritas manusia ya. Mayoritas manusia mau itu B2B, B2C kalau nyambungnya. Itu kita itu tipikal yang hukumnya ikut-ikutan. Pernah nggak teman-teman di sini lagi jalan kaki gitu ya, atau lagi naik kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, tiba-tiba ngelihat depan kita, ngelihat nengok ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita di belakang mereka pasti ngikut. Pernah sadar nggak? Nah, kalau B2B atau B2C gimana? Fajri, oke, tekniknya kalau B2B atau B2C, pastikan produk kalian itu memang punya banyak testimoni, memang punya banyak customer, memang punya banyak orang yang beli, sehingga akhirnya orang lain akan ngikut-ngikutin tuh. Contoh paling gampang gini, mungkin kalau teman-teman ngelihat suatu, mungkin ini saya langsung ngambil case yang gampang ya. Mungkin tahu apa namanya PS Store gitu ya, pada saat 2-3 tahun yang lalu, PS Store itu punya teknik, mereka pakai tuh parkir kendaraan depan depan ruko-ruko mereka, dan banyak orang ngantri sebelum toko itu dibuka. Tujuannya apa? Biar orang yang lewat di jalan raya penasaran apa sih PS Store, akhirnya mampir. Karena kita tuh orang yang manusia itu orang yang tipikal yang senangnya ikut-ikutan. Siapa sih di sini yang nggak yang oh ada Korea ikutan nonton film Korea. Oh, lagi zamannya pakai apa namanya kembali ke Western lagi bergayanya. Oke, balik ke Western ikut-ikutin. Dan yang ketiga adalah bagaimana limitasi itu penting banget. Produk terbatas, tinggal 100 lagi. Hari ini, hari Senin harga naik. Itu penting banget bisa ngebantu teman-teman dalam hal membuat psikologi customer tadi supaya bisa terjadi closing the sales. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, aku izin kembalikan ke Coach Husin, kita masuk ke mungkin Q&A. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajri dan rekan-rekan semua ya. Sekali lagi saya ingin kasih tahu bahwa Sales Mentor Club ini dibuat seringkas mungkin, sepadat mungkin, dan kita tidak ingin buang waktu Anda. Jadi waktu sangat berharga, makanya kita harus mulai tepat waktu, selesai tepat waktu, ya. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi, ya, walaupun terkesan kayak terburu-buru, tapi sebenarnya nanti rekaman ada, Anda bisa nanti dengerin. Tetapi sekali lagi kelebihan daripada live seperti ini kan kita bisa berinteraksi ya rekan sekalian ya. Jadi rekan sekalian ini ada pertanyaan dari Gali Sukma, dia mengatakan begini, Mas Fajri. By role sama dengan persona itu ada success story nggak ya? Maksudnya gini, eh, mana role yang paling bagus, yang sifatnya universal untuk semua buyer, untuk semua jenis buyer. Jadi jadi dia mengatakan bahwa kan role kita sebagai seorang sales macam-macam ya.
gitu ya. Role kita macam-macam, tipe mungkin ya maksud dia ini, tipe kita tuh macam-macam. Nah, tipe buyer juga macam-macam bukan, gitu ya. Jadi tipe persona itu macam-macam. Jadi mana yang paling pas gitu ya? Atau ada nggak satu tipe personality, kepribadian yang sifatnya universal? Mungkin itu ya, Mas Gali ya. Nanti tolong kamu koreksi kalau saya salah mengartikan tulisanmu ini. Tetapi itu yang saya pahami, gitu ya. Apa betul Mas Gali itu yang kamu tanyakan? Izin ini ya menanggapi. Jadi kan sebenarnya tadi yang dijelaskan Mas Fajri itu kan buyer role gitu ya. Buyer role itu kan tadi macam-macam ya. Ada influencer, ada yang memang dia paham tentang budget dan lain-lain gitu. Nah, maksudnya success story apa yang paling banyak nih di approach Mas Fajri gitu kan? Nah, kira-kira pendekatannya kan punya strength masing-masing ya Mas ya. Strength-nya beda-beda kan, gitu. Iya, betul, Nah, betul Pak Gali. terus apakah perlu menghubungi misalnya nih, misalnya saat ketika dapat satu project gitu ya. Nah, pertama mungkin dibayar A, tapi untuk decision itu kan biasanya banyak tuh, yang tadi melibatkan semuanya tadi kan Mas Iya. Fazli bilang. Nah, terus gimana prosesnya untuk Mas Fazli sendiri? Terus prosesnya berapa lama kira-kira? Oke, siap. Thank you, Pak Gali Sukma atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya untuk si buyer role ini, kalau pengalaman ini kalau langsung bilang success story ya, kalau pengalamanku pribadi, pertama itu aku pasti lewat coach dulu. Maksudnya aku cari tahu nih supaya siapa yang bisa menjadi orang dalam aku. Tujuannya apa? Untuk aku cari tahu kira-kira yang umumnya dalam hal produk yang relate gini. Contoh, dulu aku punya produk apa namanya insurance tapi B2B waktu itu, gitu ya. Terus karena B2B kan aku waktu itu yang aku jual itu DPLK-nya, dana pensiun lembaga keuangan. Waktu itu aku lagi di AIA. Nah, aku masuk ke coach, aku nyari coach dulu nih, nyari tahu kira-kira siapa yang bisa aku jadi orang dalam. Nah, waktu itu untuk si coach ini pertama aku cari lewat security, nyambung lewat ke ke apa namanya ke resepsionis. Terus jadi seorang coach si buyer role coach ini pun akan jadi beda-beda, akan bisa ganti-ganti. Setelah aku ketemu sama si security, terus coba cari tahu lagi yang lebih powerful siapa. Oh, ketemu sekretaris. Nextnya apa? Aku akhirnya bisa masuk. Memang akan text time. Tapi karena kenapa? Karena B2B ini biasanya penjualan produk-produk atau jasa yang memang dananya besar gitu. Ini aku pernah closing sampai 125 miliar untuk DPLK AIA. Masuk ke boleh boleh nyebut customer-nya nggak, Coach? Boleh. PT Jarum, gitu. PT Jarum. Jadi Jarum akhirnya beli DPLK AIA tempat aku kerja apa namanya sejumlah 125 miliar. Nah, itu kan B2B. Bukan karena apa? Karena si si PT Jarum yang beli, bukan individualnya gitu. Aku asumsikan mereka itu sebagai B2B waktu itu. Aku cari lewat si security, masuk ke resepsionis, sampai akhirnya emang text time. Akhirnya aku menemukan, oh yang bisa ngebantu aku sebagai ordal, itu adalah si orang legal. Nah, masuk tuh akhirnya. Emang akhirnya aku cari, yang benar-benar bisa aku jadikan ordal tuh siapa ya, gitu. Karena nggak semudah itu emang kita mencari 5 tadi ya, si apa buyer, amplifier, terus seeker, influencer, sama coach. Itu emang nggak semudah itu kita cari tahu. Karena kita harus harus bisa dapat feel-nya nih, nyari tahu siapa sih orangnya, kayak gitu. Aku dapat coachnya dah, dapat tuh yang akhirnya aku jadi ordal. Siapa apapun aku nanya sama si orang legal, aku jadikan dia teman. Karena tadi pertama ya, di end of sales closing, bagaimana kita nge-build relationship kepada si customer pastinya. Nah, karena aku mulai dari coach tadi, aku coba building relationship dan juga building trust itu pertama itu lewat si orang legal tadi. Setelah aku dari jalan dari si security masuk ke resepsionisnya, ketemu sama orang legalnya. Aku nggak tahu sekarang dia masih di sana apa enggak si legalnya, karena aku udah nggak di insurance lagi sekarang. Setelah itu berikutnya apa? Aku cari tahu nih, karena aku bawa produknya DPL. Katanya aku sebenarnya bawanya ini health insurance, tapi ternyata aku ketemu amplifier atau si brand PT Jarum ternyata punya kesakitan dari apa namanya, dari BOD atau B2C-nya, itu mereka punya kesakitan atau punya masalah, mereka lagi butuh terkait pengelolaan dana pensiun mereka. Nah, amplifier siapa? Oh, berarti owner-ownernya nih amplifiernya. Tapi dengan aku lewat si coach tadi, aku cari tahu, oke, amplifier kan mereka punya masalah ya, mereka punya kesakitan ya, gitu ya.
Aku nggak mau nyebut namanya karena aku nggak tahu dia masih sana apa enggak. Oh berarti gitu ya Mas ya, dia masih, berarti si bapak ini gitu ya, yang owner-ownernya si PT Jarum, mungkin bapak ibu tahu semua lah ya. Terus dia punya lagi butuh ini ya, oh oke oke, kena nih, dapet. Nextnya apa? Aku cari tahu yang memutuskan kalau misalnya kita punya produk DPLK itu siapa gitu. Jadi aku lewat coach semua tuh aku masuk. Jadi kalau mungkin terkait bertanya apa namanya, eh, success story terkait ini apa namanya, salah satu success story aku lewat coach, cari tahu amplifier, terus aku upayakan bagaimana si coach ini bisa ngebantu aku nyari tahu juga seeker-nya siapa sih, yang lagi nyari nyari produk DPLK ini siapa sih gitu. Nah, masuk dari coach tadi, aku lari ke seeker. Habis dari seeker, nah aku kasih tahu nih bahwa DPLK AIA tuh begini loh. Ya pokoknya produk aku itu begini loh. Habis itu berikutnya apa? Aku juga cari tahu nih. Karena yang memutuskan keputusan terakhir itu adalah owner-ownernya PT Jarum, aku cari tahu yang bisa menginfluence mereka siapa sih? Apakah Mas nih orang legal atau bukan gitu. Nah ternyata enggak. Influencernya dia ada tangan kanannya orang PT Jarum. Mungkin kalau aku nyebut, aku nggak rasis ya. Aku nggak rasis. Oh itu orang India. Orang India yang bisa bahasa Indonesia kebetulan. Ya enggak sih, cuma tampilannya India. Mungkin aku mohon maaf ya kalau ada di sini teman-teman dari PT Jarum yang ikut hadir. Tapi aku nggak tahu apakah masih sana nggak si bapaknya itu. Nah dia ternyata influencernya, dia yang influence nanti owner memutuskan, oke, kemarin ada masuk AIA tuh dari si coach, maksudnya dari orang legal ini ngasih tahu begini gini gini gini, dan si seeker kita udah ngecek kata influencer itu. Nah itu berjalan waktunya sampai akhir closing dari awal itu aku makan waktu cukup lama, lama banget, 4 bulan, 4 bulan Pak Gali. Closingnya itu di bulan keempat, untuk signing kontraknya itu di bulan kelima. Terus dia masukin duitnya itu di bulan keenam. Tapi aku closingnya di bulan keempat akhir, akhir empat, akhir ya kalau nggak salah bulan keempat akhir atau awal awal bulan kelima. Aku closing 105 miliar dari PT Jarum. Gitu kurang lebih Pak Gali. Proses proses dari aku pengalaman seperti itu. Dari coach, aku cari tahu amplifier siapa, karena yang butuh produk nanti kan adalah orang yang sakit itu kan, yang punya penyakit itu yang akan pakai gitu kan. Setelah itu aku minta tolong cari tahu nih, udah nyari-nyari tahu belum sih terkait pilihan produknya gitu. Nah, aku cari tahu seeker-nya. Nextnya apa? Aku cari tahu, setelah aku ketemu seeker, aku present ke seeker, kasih tahu nih, aku punya solusi gini 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 gini. Karena kan tadi terakhir ya, presenting the solution terkait DNA of sales closing kita tadi ya di malam hari ini. Nextnya apa? Aku cari tahu influence-nya siapa dan bagaimana gitu untuk masuk ke mereka. Ternyata untuk nyampe ke tangan kanannya owner itu agak berat. Akhirnya aku dibantu sama si seeker-nya waktu itu. Kayak gitu kurang lebih. Terima kasih, Pak Gali. Aku kembali ke Coach Husin. Ya, jadi apa eh, pertanyaan Gali yang kedua itu tentang reputation ya. Jadi ini kalau kita bangun reputasi, ini reputasi apa yang kita bangun? Diri sendiri, produk atau jasanya kita. Nah, menurut saya begini ya, ini saling terkait sih menurut saya. Jadi kita nggak bisa kemudian bilang bahwa mana yang paling penting, tetapi semuanya terkait. Tetapi kalau kita bicara mengenai sales, bicara tentang kita, maka kita bisa katakan bahwa reputasi kita di pasar itu sangat penting. Makanya jangan jadi orang yang apa ya, yang mementingkan diri sendiri, ya, kemudian berani kemudian menjadi orang yang suka main belakang, tusuk sana tusuk sini gitu ya. Reputasimu itu tuh dipertaruhkan dengan sekalian. Jadi jangan sampai ya kan brand name ini kan kalau kita belajar branding itu membangunnya lama gitu ya, dapat hasilnya lama. Ya, tapi begitu dapat hasil tuh kita langsung kayak bisa jadi sesuatu kan, begitu ya. Jadi ingat kasusnya, saya masih ingat banget kasusnya Morgan Stanley ya ketika dia mendapatkan kesulitan yang luar biasa, padahal belum berapa lama Warren Buffett ya orang terkaya di dunia itu kemudian masuk dan membeli Morgan Stanley, invest di situ. Tapi dia tidak tahu ternyata itu di dalamnya itu bobrok. Semua orang itu mempertaruhkan reputasi mereka demi uang. Dan akhirnya mereka kemudian menjual derivatif-derivatif yang sebenarnya bodong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Morgan Stanley kemudian menggoncang dunia gitu. Karena ini perusahaan institusi keuangan terbesar di dunia. Tapi ternyata di dalamnya tuh banyak sekali derivatif produk yang bodong ya. Kita mungkin masih ingat dulu subprime mortgage. Saya nggak tahu apakah karena kan masih ingat itu tahun 2002. Mungkin Fajri masih ingat
itu kasusnya itu menghebohkan dunia karena itu collapsing ya, semua sistem keuangan dunia tiba-tiba tidak menjadi percaya dengan Amerika. Apalagi waktu itu Warren Buffett baru masuk sekian bulan tiba-tiba kejadian. Dia sendiri kaget dan akhirnya eh, putusannya cuma dua, dia tinggali Morgan Stanley, kemudian bilang ke pasar bahwa dia tidak mengakui Morgan Stanley, saya juga nggak tahu, saya baru masuk, saya tidak bertanggung jawab. Tetapi ada pilihan kedua, yaitu apa? Bertanggung jawab, karena dia sekarang ada di Morgan Stanley, dan akhirnya dia kemudian memilih untuk pilihan kedua, mempercayai ya apa brand dia, reputasi dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi ini bukan kesalahan dia sebenarnya, tapi dia akhirnya bertanggung jawab dan kemudian menyatakan kepada dunia bahwa saya berada di paling depan ya untuk apa? Untuk menyelamatkan reputasi daripada Morgan Stanley, terutama untuk nasabah-nasabah yang uangnya hilang ya dan menguap begitu saja. Nah, dia bertanggung jawab, tapi bukan salah dia. Tetapi karena dia sudah bagian daripada Morgan Stanley ya dia harus melakukan itu. Nah, ini pilihan yang menurut saya sangat bijak ya. Reputasi Warren Buffett tiba-tiba menjadi sangat tebal gitu ya. Akhirnya apa, setiap kali kalau dia bertemu dengan siapapun orang tuh sudah percaya 100% sama dia, udah nggak mikir-mikir. Begitu dia bilang aku ada investasi sekian miliar dolar, mau nggak aku join aja, banyak yang join rekan sekalian. Kenapa? Karena dia orangnya ya apa kita sebut apa ya, punya kredibilitas gitu ya, punya kredibilitas, punya kehandalan itu ya. Jadi rekan sekalian, kalau Anda jadi seorang sales ya, sales itu mempertaruhkan nama baik, reputasi itu. Jadi jangan cuma gara-gara duit, komisi, insentif, ya yang sebenarnya tidak terlalu halal-halal amat gitu ya. Dari sana dari sini, tusuk sana tusuk sini, gitu ya. Buat apa? Kamu dapat duit hari ini tapi nggak dapat duit nanti di masa depan. Buat apa? Bagi saya lebih baik kita mengerjakan ya dengan baik, kita sebagai orang sales kita kerjakan teknik-teknik yang tadi Mas Fajri berikan, kita jalankan, dan saya selalu percaya bahwa kita membawa nama kita itu ya. Jadi kamu jangan sekali-sekali bermain-main dengan reputasimu. Begitu reputasimu gagal, reputasimu jelek, industri yang kamu tekuni sedikit doang, rekan sekalian, pemainnya. Indosat ini pemainnya cuma Telkomsel, Excel gitu kan. Pemainnya sedikit sekali, Friend gitu ya. Jadi kamu kalau sudah rusak gitu ya, kamu mau kemana-mana juga orang sudah tahu kok, karena industrimu kecil. Ya jadi rekan sekalian, jangan mempertaruhkan diri ya namamu itu untuk hal-hal yang sesat. Jadi itu mungkin ya yang saya bisa berikan pada rekan sekalian. Terima kasih, waktunya sudah selesai rekan sekalian. Saya ingin minta foto bareng, yuk kita boleh buka kamera sebentar. Bagi yang bisa buka kamera, ayo kita foto bareng. Aku pengen kita dapat kenang-kenangan ini agar kita bisa merayakan ya bahwa kita pernah bareng-bareng sama Mas Fajri ini ya, pakar B2B kita ini ya. Kita berharap nanti Mas Fajri bisa punya waktu lagi untuk sama-sama dengan kita dan nanti memberikan satu pengarahan yang baik untuk rekan-rekan. Silakan rekan sekalian yang lain, ayo. Mas Gali, Mas Fikri, Mas Rizky, yuk semua buka kamera sebentar aja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sorry saya tidak ada namanya. Maaf, maaf. Jadi kita foto bareng. Ayo yang lain, Nia, Doni, Firman, ada Rizky, ada Yuda, ada Gideon, Pak Muklasin, gitu ya, Pak Ashraf. Ya silakan, Ratna, kawan-kawan, sudah. Kalau berkenan. Ya, thank you rekan sekalian. Ayo 1, 2, yuk, mari buka bareng. Tidak apa-apa, kamu dimanapun. Ini kan kita memang online. Ya mau dimanapun ya, asal sopan ya. Ya, silakan saja dimanapun Anda berada. Ayo kita bareng-bareng, mumpung kita masih awal-awal. Sales Mentor tiap bulan ada satu kali kita akan bahas topik terkini, topik hangat. Anda bisa ikutin linkin saya juga ada newsletter macam-macam gitu ya. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar dan Anda tergabung dengan grup WA kita. Ada pertanyaan monggo lemparin, nanti kita akan diskusi bareng bersama-sama di situ. Oke. Oke, satu. Oke, satu. Siapa lagi mau buka kamera? Kalau tidak ada saya langsung. Oke. Ya, satu. Ya, mungkin nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini rekan sekalian ya. Nggak boleh ya. Gitu ya. Bagaimana kalau kita begini saja rekan sekalian? Oke. Ya, satu. Ya, dua. Ya, tiga. Terima kasih rekan sekalian. Terima kasih rekan sekalian. Selamat malam. Nah, ini materi kita ada videonya. Makasih, Anda Pak. bisa dengarkan lagi ya beberapa saat lagi kita mungkin seminggu kita akan masukkan ke dalam seminggu 2 minggu itu kita masukkan ke dalam ini ya, dalam YouTube Sales Mentor, Pasar Mentor sorry, dan atau Sales Mentor saya lupa. Ya nanti kemudian kita bisa bareng-bareng belajar lagi. Oke.
Mas Fajri, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, semoga berkah bagi kamu, Siap. ya, bagi ilmu kamu yang luar biasa kepada semua orang. Semoga kamu dapat berkah dan teman-teman Sama-sama semua. semua. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali rekan sekalian. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Bye bye, rekan sekalian. Thank you Bapak Ibu sekalian. Ya, see you. Bye bye. Jumpa Bye lagi. bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin, Mas Fadri. Oke, terima kasih Mas semua Fadri. teman-teman Indosat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Izin aku keluar ya. Siap, Coach. Sama-sama.